محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبركاته من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والملائكة والمرسلين والشهداء والأولياء شهد الله الذين رضي الله عنهم ورسوله كل سنة وشهد الله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له المولد ونصلي في هذا الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم هذه صلاة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Beribadahlah engkau seakan-akan engkau melihat Allah. Itu namanya musyahadah. Tapi jika engkau belum mampu melihat Allah, Allah melihat engkau. Itu namanya muraqabah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam beribadah kita disuruh seakan-akan melihat Allah. Makna melihat di sini jangan diartikan melihat dengan mata zahir atau mata yang ada di kepala kita. Karena Allah tidak akan nampak dengan mata zahir. Maka arti ketika kita beribadah seakan-akan melihat Allah, itu pandangan mata batin yang harus dipelajari caranya. Dengan memahami sifat-sifat Allah yang wajib dan yang mustahil, bahkan yang jaiz bagi Allah, maka seseorang akan bisa melihat Allah secara batin. Arti secara batin, Allah membukakan hijab dalam dirinya, dalam ilmu pengetahuannya, di dalam praktek ibadahnya. Maka haram kita meyakini melihat Allah secara zahir, karena tidak akan mampu. Bukti jelas dalam Al-Quran ketika Nabi Musa kepengen melihat Allah, mohon kepada Allah, ya Allah nampakkan dirimu supaya saya bisa melihatmu. Apa jawaban Allah? Lihatlah gunung. Kalau gunung itu kau lihat masih tinggi, masih tegar berdiri, engkau akan melihatku. Tapi ternyata tatkala Allah bertajalli pada gunung, maka Musa pun memandang gunung, hancur gunungnya, Musa pun tersungkur dalam keadaan pingsan. Maka tidak akan pernah sanggup mata telanjang kita memandang zat Allah, kecuali nanti di surga. Kalau nanti di surga, bagi orang-orang yang waktu hidup di dunianya betul-betul kenal siapa Allah dan patuh akan perintahnya, maka dia diberi hadiah melihat zat wajibul wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Amun di dunianya kita tidak kenal, maka di akhirat cukup masuk dalam surga tapi tidak melihat zat Allah. Maka ketika kita sembahyang, bagaimana supaya kita bisa memahami melihat Allah di dalam sholat umpamanya? Maka pertama yang harus kita sadari adalah ketika kita sholat, satu, sholatku ini terbit daripada iradah atau kehendak Allah. Satu, biar seorang sekampungan menyuruh kita sholat, kalau Allah tidak menghendaki maka kita tidak akan sholat. Maka di dalam sholat nampak kehendak Allah atau iradahnya Allah. Dua, di dalam
dalam sholat itu ada kodratnya Allah. Di dalam ibadah itu ada kodratnya Allah. Apa itu? Kalau Allah berkehendak, tapi Allah tidak bersifat kodrat kuasa, maka tidak akan terjadi. Karena Allah bersifat iradah, berkehendak, lalu Allah mampu di dalam melakukan iradahnya itu, maka terjadi. Kita jadi beribadah. Satu, dikehendaki Allah. Dua, dengan kekuasaan Allah. Tiga, dengan ilmunya Allah. Dengan ilmunya Allah. Allah berkehendak, lalu Allah mampu dalam ilmunya Allah. Artinya diketahui Allah. Dalam pengetahuan Allah sih kita sholat ini. Lalu kita di dalam sholat itu memandang kalau Allah berkehendak, kalau Allah yang maha mampu dan berkuasa, sedangkan itu kehendak dan kemampuan itu dalam ilmunya Allah, berarti Allah itu maha hidup, maha memandang, maha mengetahui. Kalau orangnya hidup, kalau zatnya hidup, berarti Allah itu ada. Kalau ada berarti Allah bersifat wujud. Kita sembahyang nampak di situ sifat Allah yang maha ada atau yang maha wujud. Nah, lihat keadaan. Akhirnya tenggelam diri kita dalam iradahnya Allah, dalam kodratnya Allah, dalam ilmunya Allah, dalam hidupnya Allah, dalam wujudnya Allah. Yang nampak hanya itu. Itu memandang Allah dengan secara mata batin. Harus dengan ilmu pengetahuan dan kesadaran seorang hamba yang taib, yang mampu dan berkehendak, putus kehendaknya terjadi hanya Allah. Baru sampai nanti, oh, berarti selama ini kita sembahyang, pandangan kita sholat ini adalah kebaikan Allah. Kita sholat ini adalah kasih sayang Allah. Kita sholat ini adalah rahmatnya Allah. Tanpa itu, ada kalau kita sholat. Itu memandang secara batin. Jangan diartikan memandang Allah seakan-akan melihat Allah sampai kita menceleng-celeng mata, tidak akan pernah melihat. Tanpa dengan ilmu mengetahui. Tapi jadi dari Ibnu Athaillah, apabila engkau tidak mampu musyahadah yang demikian itu, minimal engkau yakin Allah yang menatapmu. Jadi kita paksa-paksa untuk merenungkan, menghadirkan Allah dalam hati, bahasa mudahnya. Kok sulit? Maka cukup dengan keyakinan Allah menatapku zuhir maupun batin, yang terlintas di pikiran dan yang terjepit di dalam hati, semua dalam pandangan Allah. Baru itu namanya muraqabah, merasa diintai oleh Allah. Kalau begitu jadinya, maka akan menimbulkan satu hal yang mulia, yaitu rasa malu kepada Allah. Kenapa? Merasa dipandang, merasa dilihat, merasa ditatap. Malu itu. Hendak sembahyang sembarangan, malu. Mungkin di hadapan manusia bisa, kayak orang busuk-busuk. Ayo, lawas berdirinya, lawas sujudnya. Mungkin bisa di hadapan manusia karena ada manusia. Tapi Allah tidak bisa ditipu-tipu. Dengan sujudmu yang lama, kemana pikiranmu? Dengan berdirimu yang lama, kemana lamunanmu? Maka orang yang merasa dalam tahap-tahap makam muraqabah ini akan menimbulkan akhlak yang mulia, seorang yang sangat pemalu. Kepada siapa? Kepada Allah. Hendak menipu, malu, Tuhan tahu. Ayo. Hendak menyelipkan ini tahu. Hendak korupsi, makin nyawa. Makanya minimal kita punya perasaan selalu diintai oleh Allah. Sampai masuk kamar mau mandi, merasakan itu timbul karena sampai memang makam itu tidak cuma dibicarakan. Kalau orang tidak merasakan praktek satu demi satu, cuma pembicaraannya saja, hendak sampai kepada Allah, makrifat artinya merasa makrifat, omong kosong. Kecuali satu tahap demi tahap betul-betul. Coba kita merasa di tim Allah kayak apa hari-hari, setiap detik
Makan kita dilihat Allah, tidur dilihat Allah, beheran dilihat Allah, masuk WC dilihat Allah, semua dilihat Allah. Apakah sudah melewati tahap itu kita selama ini? Yang mengaku makrifat ya. Oh, gampang aja baca buku ilmu makrifat itu tahap kita satu persatu jenjang per jenjang bisa sudah melewati itu. Aduh sayang, banyak-banyak kita merasa diintip dan diawasi Allah saja, hasilnya luar biasa. Disiplin tanpa diawasi, bekerja tanpa diperintah, takut jujur tanpa ada yang memandu. Itu namanya hasil disiplin murni. Anak-anak kita didik kayak itu, biar duitnya di kamar ada, di kantong baju aja, di meja ada, nah maunya mengambil, merasa diawasi Allah. Seandainya terpaksa mengambil, pasti ngomong, kalau tadi mengambil duit ini. Jadi minimal kita praktek tuh. Ya kalau tak mampu setiap jam suatu waktu pekerjaan yang rentan berpotensi kita berdusta dan kita culas, di situ merasakan kita diawasi Allah. Dan ini memegang duit panitia, ini duit langgar, ini duit masjid dan sebagainya. Ini ada urusan kita. Nah harus seandainya apa diketahui orang, cukup Allah menjadi pengawas kita, maka aman semuanya. Siapapun apapun profesi dan jabatannya, bila dia merasa diawasi Allah, berarti dia waktu itu makom muraqabah, aman, darangin aman. Ini kan kadang-kadang kita mau akhirnya berbuat culas, menipu, menyembunyikan aib apa-apa dagangan dan sebagainya itu karena kita lepas daripada makom, tidak betul-betul masuk dalam makam itu, dalam posisi itu, cuma sekedar pakai tawar aja. Berapa batu apa kita tidak diawasi Allah, prakteknya no. Kalau itu dipraktekkan dalam beribadah, memusnahkan rasa ria, menghancurkan rasa paling baik, apalagi merasa lebih baik daripada orang lain. Oh, bagus benar hasilnya, hasil daripada muraqabah. Maka seorang itu kalau bisa muraqabah itu terus, nanti ditarik Allah menjadi makam musyahadah, seakan-akan Allah ada di hadapan kita terus-menerus. Anda ngomong berdusta, ada wani, ada sidin ada, Anda berculas-culas, sidin ada, mengawasi terus. Maka ini menjadi rekam jejak nanti di hadapan Allah. Rapori kamu. Lalu apa dari situ? Kalau kita selalu merasa dilihat Allah dimanapun, siang malam, itu namanya muraqabah. Dimanapun, kapanpun, siang dan malam. Suatu saat kalau kita ini sudah merasa diawasi Allah terus-menerus sampai tidak pernah lepas dalam perasaan kita per detik diawasi Allah, maka jazidin suatu saat kalau kita terus-menerus demikian, kita akan menjadi makom ditarik oleh Allah, makomnya musyahadah, nampak benar Allah. Arti nampak benar Allah itu menyadarkan ingatan kita setiap melihat sesuatu yang bergerak, yang berdiam, yang berubah, bunyi, suara, warna, tidak akan pernah menghijab mata kita memandang tentang tanda-tanda adanya Allah dalam sesuatu itu. Maka akhirnya apa? Hati kita tidak akan pernah bisa berselingkuh kepada Allah. Hati kita tidak akan pernah bisa meninggalkan, bahkan menutupi, menghilangkan Allah dalam pandangan kita. Tidak ada bisa. Di mana aja tuh? Memandang alam semesta, memandang orang, memandang binatang, memandang tumbuh-tumbuhan. Jadi kadang-kadang duduk di bawah kita nih, samut ada, apa-apa ada, binatang ada, semua itu nampak di situ, nampak satu kehendak Allah, kodrat Allah, ilmunya Allah, Allah hidup, Allah ada. Melihat sesuatu ada itu kan, itu rangkumannya. Melihat sesuatu itu langsung disimpulkan ada ya Allah. Itu buktinya ada samut itu ada di kehendaknya Allah, ada muncul.
Munculnya semut berarti ada kehendak Allah, ada kodratnya Allah, ada ilmunya Allah. Berarti Allah bersifat tiga itu menunjukkan sifat yang hayat. Berarti Allah hidup, bila hidup orangnya ada. Melihat semut, nampak Allah bersifat wujud. Ayo, di mana kita terhijab? Akhirnya kalau itu terus menerus yang nampak, tidak ada semesta alam semesta yang nampak, hanya Allah dalam pandangan mata batin kita. Secara ilmu tahu. Jadi ketika kita ditarik ke musyahadah, bila musyahadah terus menerus kita yang nampak hanya Allah, maka ujung-ujungnya akan diberi ma'rifat, kenal, paham, patuh lawan Allah. Maka itulah kesempurnaan orang hidup beragama dunia dan akhirat. Maka makrifat itu ada dua. Makrifat di dunia itu adalah kenal betul-betul, paham dengan Allah, diberi ketenangan. Makrifat akhirat masuk ke dalam surga, melihat zatnya Allah. Nah, ini kadang-kadang ngaku makrifat syariat, tinggalkannya. Tinggalkannya. Luput, jauh, melenceng. Justru orang yang makrifat itu kadang pernah tertinggal syariat. Kenal tapi kadang menggawe lah, kadang kenal tuh nanti ada kenal. Jadi amal hakikat itu tiga macam. Pertama muraqabah, merasa diintai terus menerus. Yang kedua musyahadah, menyaksikan Allah dalam setiap sesuatu. Makrifat kepada Allah. Tiga itu ilmu hakikat. Ini permulaan mukadimah kitab ini. Jadi sebetulnya nyimak lebih menarik. Kalau yang menyimak punya kitabnya itu lebih menarik. Karena ini sampai Ibnu Athaillah mengatakan seandainya kita nih baca sembahyang ini boleh selain membaca Al-Quran, boleh membaca lain, boleh membaca Al-Hikam ini baca. Saking para ulama sepakat ini hikmahnya seakan-akan seperti Al-Quran, seakan-akan daripada murid. Nah, kita membaca kitab yang Ta'lim agak belum Ta'lim itu Arab dulu belum lihat ini kan tapi semangat. Satu mungkin ya kesulitan memaham, kesulitan membacanya. Tapi kalau ini kan bahasanya Arab tapi tulisannya kitab Bidayatul Hidayah semalam. Nah, ya enak ini disimak ya. Cuman terlarang sedikit bang. 125 sebelum subuh belum ongkir. Nah, belum ongkir. Itu. Jadi ini menjadi pedoman langkah demi langkah, tahap demi tahap kita menuju keridhaan Allah ini apa? Lalu apa jadi? Jadi amal ada tiga. Yang pertama kita kerjakan adalah amal syariat supaya zahir tubuh kita bagus. Yaitu tiga amal syariat kemarin: taubat, takwa, dan istiqomah. Tuh, ya amal syariat nih. Taubat, takwa, dan istiqomah. Dua, amal thariqah supaya hati kita baik dengan ikhlas, jujur, dan thoma'ninah. Dua, tiga, yaitu amal hakikat yang barusan kita baca supaya roh kita ini baik, yaitu muraqabah, musyahadah, dan ma'rifah. Nah, para ulama sufi mengatakan wala yasihul intiqalu ila maqamin hatta yuhaqqiqa ma qablahu. Tidak sah seseorang berpindah kepada sesuatu makom, kepada sesuatu amal atau perbuatan sebelum memantapkan yang sebelumnya. Sebelum memantapkan yang pertama, jangan berpindah-pindah. Yang pertama apa? Tugas kita amal syariat, jangan hendak masuk ke amal thariqah seandainya amal syariat belum mantap. Nah, jadi apa yang harus kita mantapkan terlebih dahulu? Tiga perkara: taubat kita, takwa kita, dan istiqamah kita. Tiga ini yang dulu diurus. Kalau ketiganya sudah mantap, baru kita naik ke amal thariqah. Nah, pertama taubat.
Jadi makna taubat ini jangan kita beranggapan yang perlu taubat itu seperti orang preman, orang yang di tengah jalan berbuat maksiat, orang yang banyak melakukan maksiat, itu yang perlu taubat. Ada itu yang harus perlu taubat. Sebenarnya kita sendiri mesti selalu taubat. Makanya kita biasakan ya sesempat-sempatnya habis maghrib sembahyang taubat. Karena kita makomnya ini kira-kira sampai mati kita ini masih harus taubat terus. Kenapa? Seperti halnya kita istiqomah berbuat maksiat, istiqomah juga jadi wirid juga taubat. Apa matahari liar benar, hati liar benar, nafsu liar benar. Amunnya seharian beraktivitas penuh dengan keliaran nafsu yang kita lemah untuk mengendalikannya, jalan satu-satunya setiap sore sembahyang taubat. Makan taubat ini sampai mati kita jangan karena orang yang taubat dan Nabi ibu minat dambi kaman la dzamballah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Cuman Isa sudah. Kami informasikan untuk malam ini ya kita sebentar ya. Kita di sini karena awas sebentar siapa nanti bagian apa karena kita juga ada undangan maulid, masih ada ceramah di luar masih. Jadi kita sebenarnya habis sholat isya jangan bubar dulu yang tidak terlalu sibuk yang bubar dulu habis sholat isya. Kita nanti rapat sebentar untuk maulid. Insya Allah maulid kita sudah tentukan yaitu Sabtu malam minggu tanggal 21 depan, Sabtu malam minggu. Nah sudah kami siapkan ceramahnya, koriknya, dan nanti kita rapatkan adalah masalah tempatnya yang pas di mana. Karena kalau tempat di situ tuh biasanya orang yang di belakang musola nggak bisa melihat. Ini orang yang di sini nggak bisa melihat, sini nggak bisa melihat. Yang bisa lihat cuma yang di depan situ. Karena terlalu biasanya banyak terus orangnya, apalagi ini alhamdulillah musim tapi hujan. Nah, nanti dirapatkan nanti dulu. Terima kasih Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'ana najib wa rahmatan mubarakah. Tabaraka rabbuna ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu minkum. Allahu Akbar.